Hai everyone, namaku Anna Dwi Cahyani, NIM 51 2019 029. Jadi, tujuan video ini, aku mau menjelaskan kepada teman-teman semua tentang 5 tenses. Baik teman-teman, ini aku udah mempersiapkan headphone atau headset. Jadi aku juga sudah mempersiapkan PPT yang teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang tenses. Sebentar, aku akan full screen layar. Jadi kita akan membahas tentang tenses. Tense itu merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan bentuk lampau, sekarang, dan masa depan. Nah, selanjutnya ini aku udah membuat macam-macam tenses dalam bahasa Inggris. Nah, totalnya itu ada 16, terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama simple, continuous, perfect, dan terakhir perfect continuous. Nah, dalam kategori simple, yang pertama itu ada simple past, simple present, simple future, dan simple past future. Dalam kategori continuous, ada past continuous, present continuous, future continuous, dan past future continuous. Dalam kategori perfect, ada past perfect, present perfect, future perfect, dan past future perfect. Terakhir dalam kategori perfect continuous, ada past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous, dan terakhir past future perfect continuous. Ini semuanya kalau dijelaskan tentu tidak akan selesai dalam satu kali video ini. Jadi, aku akan memilih 5 dari macam-macam tenses ini untuk dijelaskan kepada teman-teman semua. Oke, yang akan aku jelaskan itu dari kategori simple, dalam kategori continuous, dan perfect continuous. Di mana dari kategori simple ini aku akan memilih simple past, simple present, simple future, dan ini untuk kategori continuous aku akan memilih past continuous, dan untuk kategori perfect continuous aku akan memilih present perfect continuous. Oke, langsung saja kita ke pembahasan satu persatu. Eits, sebelum aku akan membahas tenses, sebaiknya kita mengingat-ingat lagi tentang kata kerja. Emang perlu ya? Perlu dong, hehe. Oke, sembari mengingat-ingat lagi ya, ada kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Di mana kata kerja bentuk pertama ini untuk menyatakan pekerjaan yang masih berlangsung, dan bentuk kedua itu merupakan kata kerja yang sudah lampau, yang sudah terjadi kemarin, dan untuk kata kerja yang ketiga merupakan kata kerja yang akan datang, merupakan suatu pekerjaan yang akan datang atau bisa belum selesai. Ini ada 2 contoh. Ada 2 contoh, yang pertama adalah regular verb dan kemudian irregular verb. Sekedar mengingat-ingat ya. Untuk regular verb ini, perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3 hanya tambahan ed di belakangnya. Sedangkan irregular verb untuk verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya berubah bentuk.
kita lihat mengakui dalam bahasa Inggris itu admit, dan verb 2-nya admitted, dan verb 3-nya sama admitted, tambahan ed. Kemudian yang irregular verb, yang contohnya memaafkan, untuk verb 1-nya forgive, verb 2-nya berubah menjadi forget, dan verb 3 berubah menjadi forgiven. Nah, teman-teman bisa mencari sumber lain mengenai macam-macam kata regular dan irregular. Sekarang kita kembali ke bahasan tenses. Yang pertama adalah simple past tense. Simple past tense merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan tentang kejadian di masa lampau dengan waktunya itu jelas. Strukturnya kita bisa lihat di layar. Ada subject plus verb 2 plus bla bla bla, keterangan yang lain. Contohnya, my sister entered senior high school last year. Dalam bahasa Indonesia, adikku masuk SMA tahun lalu. Apakah kalimat ini termasuk dalam simple past tense? Nah, kita lihat di bawahnya, my sister yang dicetak hijau ini merupakan subjek, dan entered ini ada tambahan ed merupakan verb 2. Jadi, my sister entered senior high school last year. Last year ini merupakan keterangan waktu pada masa lampau. Jadi contoh ini benar termasuk dalam simple past tense. Oke, contoh yang kedua ada Nika Ardila was beautiful artist. Nika Ardila dulu artis yang cantik. Di bawahnya, Nika Ardila merupakan subjek, dan was merupakan verb 2 dalam bentuk lampau, beautiful artist. Jadi dua contoh ini termasuk dalam kalimat simple past tense yang menyatakan kejadian di masa lampau. Sudah jelas? Oke, langsung ke tenses yang kedua. Tenses yang kedua ini adalah simple present tense. Simple present tense merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang menerangkan tentang kejadian masa sekarang, berupa kejadian rutin, fakta, ataupun informasi. Nah, strukturnya berbeda dari yang simple past tense, di mana strukturnya merupakan subjek plus verb 1 atau kata kerja dalam bentuk pertama plus kata keterangan. Contohnya, I learn English every day. Aku belajar bahasa Inggris setiap hari. I ini yang dicetak hijau merupakan subjek, dan learn merupakan verb 1, kata kerja 1, English every day. Every day menyatakan kejadian rutin. Selanjutnya, di simple present tense juga terdapat tambahan atau terdapat imbuhan berupa s atau es, di mana subjeknya itu merupakan subjek yang singular, atau biasanya kita untuk s atau es itu biasanya subjeknya itu singular. Apa aja sih subjek singular itu? Ada he, she, it, dan yang lainnya yang merupakan singular. Nah, jika subjeknya singular, maka
maka setelah kata kerja kita tambahkan S atau ES. Contohnya di sini, Rina reads a novel every week. Rina membaca sebuah novel setiap minggu. Rina merupakan subjek yang singular karena Rina ini perempuan dan hanya satu orang. Kemudian reads, kata kerja pertama read dengan imbuhan S di belakang reads a novel every week. Sudah jelas ya? Jadi kalau subjeknya singular itu ada ketambahan S dan ES. Kalau subjeknya plural, maka kita tidak perlu menambahkan S atau ES. Lanjut ke tenses nomor 3. Ada simbol future tense. Apa itu simbol future tense? Simbol future tense merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan tentang kejadian masa depan atau yang akan datang. Nah, strukturnya juga tentu berbeda dari simple past atau simple present, mana setelah subject ada kata will atau would, terserah menggunakan keduanya. Juga verb 1 dan keterangan di belakangnya. Langsung saja kita ke contoh. I will work in the government next year. Nah, aku akan bekerja di pemerintahan tahun depan. I yang dicetak hijau merupakan subjek dan menggunakan salah satu dari kedua kata ini menggunakan kata will. Kemudian work merupakan verb 1, kata kerja pertama in the government next year. Next year ini menyatakan tentang kejadian yang akan datang. Kejadian masa depan. Kemudian contoh yang kedua, we will climb Mount Everest soon. Kita akan mendaki Gunung Everest segera. We merupakan subjek dan would, kemudian diikuti climb merupakan kata kerja pertama Mount Everest soon segera. Ini merupakan kejadian yang akan datang. Nah, sudah jelaskah dari kedua contoh ini untuk simbol future tense? Langsung ke tenses nomor 4. Tenses yang keempat yaitu past continuous tense. Nah, ini sudah berganti kategori tadi ya. Jadi yang sebelumnya merupakan kalimat simple, sekarang kita akan membahas tentang kalimat continuous. Jadi kalimat continuous ini merupakan kalimat untuk menyatakan kejadian yang belum selesai atau masih berjalan. Apa itu past continuous tense? Past continuous tense merupakan kejadian masa lampau yang belum selesai saat kejadian lain terjadi. Jadi persamaan gitu ya. Strukturnya agak rumit, agak panjang, tapi tidak rumit. Kita lihat strukturnya. Ada subjek yang pertama, kemudian diikuti was atau were. Oke teman-teman, jadi ada sedikit tambahan mengenai penggunaan was dan were. Was bisa digunakan untuk menyatakan dua subjek, yakni pertama adalah first person singular atau orang pertama tunggal. Kemudian, was bisa digunakan juga untuk menyatakan third person singular atau orang ketiga tunggal. Contoh dari first person singular adalah I, kemudian contoh untuk
Third person singular adalah he, she, it. Kemudian sama dengan was, were juga digunakan untuk menyatakan dua subjek. Yang pertama adalah second person singular and plural, yaitu contohnya adalah you, your, yours. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan first and third person singular and plural, yaitu kemudian yang kedua dalam penggunaan were bisa juga untuk menyatakan subjek first and third person singular atau orang pertama dan ketiga yang jamak. Contohnya adalah we, they. Kemudian setelah was atau were diikuti verb ing, kata kerja dengan imbuhan ing, kemudian bisa memilih menggunakan when atau while, tergantung. Kemudian ada subjek kedua dan kata kerja kedua, verb to. Nah, daripada berpikir ria, langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama adalah my dad was sleeping when I called. Ayahku sedang tidur ketika aku menelpon. Nah, kita langsung bedah fiturnya di bawah itu ya. My dad yang dicetak hijau merupakan subjek pertama. Kemudian my dad ini ada kekeliruan. Ada kekeliruan penggunaan were dan was, terbalik ini. Oke, aku ubah dulu. My dad harusnya was, dan I ini harusnya were. Oke. Nah, sudah. Langsung saja kita ke contoh. My dad was sleeping when I called. Nah, kemudian my dad yang dicetak hijau merupakan subjek yang pertama dan diikuti kata was karena my dad merupakan subjek yang singular atau tunggal. Kemudian diikuti kata kerja yang kata kerja dasarnya merupakan sleep dengan imbuhan ing di belakangnya menjadi sleeping. When I called. When kita menggunakan salah satu dari ini, I subjek yang kedua dan called merupakan kata kerja yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini, jadi ada ralat ya teman-teman soal contoh yang kedua dari past continuous tense, dimana tadi aku menyebutkan contohnya yaitu I were reading while they swept the floor. Padahal aku sudah membahas ya perbedaan penggunaan was dan were. Jadi I diikuti was bukan were. Nah, sekarang aku akan merubah contoh yang kedua ini. Kalimatnya menjadi they were sweeping while I read a book. Artinya, mereka sedang menyapu sementara aku membaca sebuah buku. They yang merupakan subjek plural diikuti oleh were. Kemudian sweeping yang berasal dari kata dasar sweep diberi imbuhan ing menjadi sweeping while I read a book. Jadi penggunaan when atau while itu kita bisa menggunakan salah satu dari keduanya. Kemudian read a book. Nah, setelah kata I
Kan tadi sudah dijelaskan strukturnya, yaitu setelah subjek diberi kata kerja bentuk kedua atau verb 2, maka verb 3 dari read adalah read, sama bentuknya karena regular verb. Jadi setelah kata I adalah read a book, kalimatnya menjadi they were sweeping while I read book. Nah, terakhir ada present perfect continuous tense. Agak panjang, tapi cukup mudah untuk dipahami. Apa pengertian dari present perfect continuous tense? Nah, kalimat ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian yang dimulai sejak masa lalu dan berlangsung hingga sampai sekarang, saat ini. Strukturnya kita lihat ada subject, kemudian diikuti has atau have, dan juga been setelah has atau have. Kemudian ada kata kerja berindukan in, verb in, dan bla 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 keterangan. Masih sama seperti tadi, penggunaan has atau have ini tergantung pada subjeknya. Has digunakan untuk subjek yang singular. Bisa kita kasih contoh he, she, it. Kemudian have digunakan untuk subjek yang plural. I, he, we, they. Seperti itu. Oke, sudah jelas. Langsung kita ke contoh yang pertama. He has been meeting with her client for 2 hours. Dia sudah rapat dengan kliennya selama 2 jam. Kita lihat strukturnya. Struktur dari contoh kalimat ini. He yang dimana dicetak sejauh ini merupakan subjek, dan she merupakan subjek yang singular, maka diikuti has. Kemudian been, meeting merupakan kata dasar dari meet dan diimbuhi in, meeting with her client for 2 hours. Oke, clear? Kemudian contoh yang kedua, the farmers have been waiting an extension worker since 1 hour ago. Para petani sudah menunggu seorang penyuluh sejak 1 jam yang lalu. Kita lihat strukturnya. The farmers merupakan subjek yang plural. Kenapa plural? Karena di belakang farmer ini ada s, di mana s di belakang subjek merupakan subjek yang plural atau banyak. Maka diikuti kata have, been, waiting. Waiting ini kata dasarnya wait, kemudian diimbuhi in menjadi waiting, an extension worker since 1 hour ago. Apakah sudah jelas semuanya? Teman-teman, jadi aku lupa ingin menambahkan perbedaan antara simple present tense dan present continuous tense dalam penggunaan to be. Sebelumnya, aku mau mengingatkan kepada teman-teman tentang macam-macam to be dan penggunaannya. Next. Yang pertama, untuk subjek I, maka penggunaan to be-nya adalah menggunakan am. Kemudian, untuk subjek he, she, it, maka penggunaan to be-nya adalah dengan is. Kemudian, untuk subjek yang plural atau contohnya adalah we, they, dan you, maka penggunaan to be-nya adalah menggunakan are.
Jadi, hati-hati ya teman-teman kalau menggunakan to be, jangan sampai terbalik-balik. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara penggunaan to be pada simple present tense dan present continuous tense. Check it out. Teman, kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Struktur untuk simple present tense adalah subjek plus kata kerja pertama. Nah, asalkan teman-teman tahu, to be, is, are itu termasuk kata kerja pertama. Jadi, kita bisa membuat simple present tense menggunakan kata kerja pertama dalam bentuk to be, yaitu bisa is, atau am, atau are. Untuk contoh yang pertama, kita bisa lihat di sana ya, she is beautiful. Kemudian contoh yang kedua adalah they are lazy workers. Kemudian contoh yang terakhir adalah I am annoying. Oke, sebelum aku jelaskan, langsung kita lihat ke gambar sebelah kanan atau tulisan sebelah kanan, yaitu tentang present continuous tense. Strukturnya adalah subjek ditambah is atau am atau are juga ditambah kata kerja imbuhan ing di belakangnya. Nah, contoh yang pertama di situ adalah she is shopping. Kemudian contoh yang kedua adalah they are working. Contoh yang ketiga, I am reading. Nah, kalau menurut teman-teman, apa perbedaan dari kedua masing-masing contoh dari tenses ini? Verb ing mungkin? Ya, salah satu perbedaannya adalah penggunaan kata verb ing atau kata kerja dengan berimbuhan ing di belakangnya. Kemudian, apalagi sih yang menjadi perbedaan paling penting? Apakah teman-teman ada yang tahu? Oke, aku akan kasih tahu perbedaannya. Jika kita lihat dari masing-masing contoh kedua tenses ini, mereka sama-sama menggunakan is, am, atau are. Lalu di mana letak perbedaannya? Nah, yang perlu kita lihat adalah kata setelah to be, yakni setelah is, am, atau are. Pada tenses simple present, setelah to be atau setelah is, kata yang digunakan adalah beautiful. Nah, beautiful ini merupakan kata sifat atau adjective. Jadi, syarat penggunaan to be pada simple present tense adalah harus diikuti dengan adjective atau kata sifat. Clear? Kemudian contoh yang kedua adalah lazy workers, di mana lazy workers ini juga termasuk kata sifat, yang adalah para pekerja yang malas. Kemudian contoh yang ketiga adalah I am annoying. Annoying juga merupakan kata adjektif yang memiliki arti menjengkelkan. Kemudian perbedaan lagi. Kemudian pada present continuous tense, di mana tenses ini untuk menjelaskan kejadian yang masih berlangsung saat ini. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga apa yang aku jelaskan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan bisa menambah skill bahasa Inggris teman-teman. Thank you everyone and see you on the next video.